Selamat datang kembali di seri video filsafat untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir utama dalam filsafat selama 100 hari. Teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas seorang filsuf dan ilmuwan yang hidup di abad pertengahan di Eropa. Meski begitu, pemikirannya melampaui zamannya. Siapakah dia? Dia adalah Roger Bacon. Dia adalah seorang pemikir yang mengilhami kebangkitan ilmu pengetahuan dan eksperimen ilmiah di Eropa. Nah, mari kita kenali siapa dia dan bagaimana pemikiran dia. Baik teman-teman, Roger Bacon. Roger Bacon ini lahir sekitar tahun 1214 di Inggris. Bacon adalah seorang filsuf seorang filsuf tapi juga sekaligus ilmuwan yang menghabiskan hidupnya sebagian besar dalam lingkungan gereja Katolik. Dia adalah seorang biarawan dari Ordo Fransiskan. Nah, meskipun Bacon ini hidup di masa yang penuh dengan dogma agama, agama Katolik tentu saja, tetapi juga harus menghadapi begitu banyak ketidakpastian ilmiah, maka Bacon itu menjadi salah satu tokoh pertama yang berani menggagas pentingnya eksperimen ilmiah berdasarkan pengamatan langsung dan bukti-bukti empiris. Nah, mengenai bangkitnya empirisme kita juga sudah bicarakan di video-video sebelumnya ya teman-teman, silahkan dicek. Bacon ini adalah salah satu dari beberapa filsuf abad pertengahan yang sangat memegang kuat tradisi empirisme atau pembuktian ilmiah melalui bukti-bukti dan eksperimen hasil pengamatan. Nah, Bacon itu mendapatkan pendidikan dia dari Universitas Oxford yang jelas elit dan Universitas Paris. Nah, sepanjang karir dia dalam bidang akademik, dia sangat terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Yunani kuno, utamanya seorang filsuf yang bernama Aristoteles. Tapi tentu saja Bacon ini tidak hanya meniru apa yang dipikirkan Aristoteles, dia kemudian mengembangkannya sendiri. Nah, teman-teman, Bacon ini menentang sekali dominasi pemikiran skolastik Pemikiran skolastik itu adalah pemikiran yang kita juga sudah bahas di video sebelumnya, yang mencoba merasionalkan agama yang pada masa itu memang sangat dominan dan cenderung lebih mengutamakan tafsiran kitab suci daripada eksperimen ilmiah. Nah, Roger Bacon itu punya begitu banyak gagasan utama dan dari gagasan-gagasan filosofisnya itu dia memberi kontribusi yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya mengenai metode ilmiah. Nah, tapi kita tidak akan membahasnya terlalu mendetil, kita akan melihat garis besarnya Setidaknya saya sendiri menemukan ada 3 gagasan utama atau ide besar dari seorang Bacon Jadi yang pertama adalah mengenai metode eksperimental. Apakah itu? Jadi Bacon itu merupakan salah satu pelopor yang mengusulkan penggunaan metode eksperimen dalam penelitian ilmiah. Nah, dia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan langsung. Jadi bukan hasil spekulasi pikiran, tapi memang pengamatan langsung, kemudian eksperimen, dan kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang bisa diuji. Jadi bukan hanya pengetahuan itu atau ilmu pengetahuan itu disusun dari otoritas teks-teks kuno atau teks-teks kitab suci kuno. Bagi dia itu bukan cara yang ilmiah. Nah, yang kedua, gagasan utama dia itu mengenai pentingnya observasi dan pengujian. Nah, Bacon itu menyatakan begini,
eh, hanya melalui observasi dan pengujian yang cermat kita dapat memahami dunia dengan lebih baik. Nah, Bacon percaya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang kalau nggak ada pengamatan yang akurat dan nggak ada eksperimen yang terus-menerus diulang gitu loh. Itu gagasan dia yang kedua ya. Jadi selain metode eksperimental, gagasan kedua dia adalah mengenai pentingnya observasi dan pengujian. Nah, lalu yang ketiga, gagasan utama dia yang ketiga adalah mengenai perkembangan dalam mengenai optik ya dan alkimia. Wah, ini kata yang baru ya, tapi mari kita kenali apa sebenarnya optik dan alkimia. Jadi begini, Roger Bacon menulis karya penting mengenai optik. Optik itu yang lensa kacamata itu loh ya, optik ya, lensa, tentang lensa gitu. Dia berfokus pada hal pembiasan cahaya dan teori optik. Nah, selain optik, dia juga concern pada alkimia ya. Meskipun beberapa idenya mungkin terdengar aneh bagi kita hari ini ya, tapi Bacon itu berperan dalam mengembangkan eksperimen-eksperimen yang nantinya mengarah pada pengembangan kimia modern gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman yang memang menyukai kimia ya, silahkan cek googling tentang Roger Bacon. Nah, Bacon ini seperti yang sudah saya katakan kan hidup di masa yang penuh tantangan ya, di mana dominasi gereja begitu kuat dan ilmu pengetahuan agak dikesampingkan, lebih diutamakan ajaran agama daripada ilmu pengetahuan gitu kan. Tetapi meski dia hidup dalam situasi yang seperti itu dan dia adalah seorang biarawan ya teman-teman, dia tahu sekali bahwa tidak terlalu banyak yang bisa dia lakukan. Meskipun begitu ya, meskipun tidak banyak yang bisa dia lakukan, pemikiran Bacon ini memberikan kontribusi yang besar pada adanya gerakan untuk kembali menengok filsafat Yunani atau kemudian disebut sebagai Renaissance terusannya ya. Renaissance itu satu gerakan untuk kembali pada logika dan rasionalitas yang sudah diperkenalkan oleh filsafat Yunani. Nah, filsuf dan ilmuwan seperti Galileo, seperti Kopernikus dan Kepler itu kan kemudian muncul lagi ya. Maksudnya muncul ya, itu beberapa abad setelah Bacon ini itu kan sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Yunani yang kemudian juga tidak bisa dilepaskan gagasan-gagasan Bacon sendiri ya. Jadi Bacon ini pengaruhnya dalam membentuk dunia Renaissance itu sangat kuat ya. Nah, Bacon juga mengusulkan di masanya itu pengembangan alat-alat ilmiah ya yang mendahului zamannya. Misalnya dia mengusulkan adanya teleskop, mengusulkan adanya mikroskop gitu ya. Nah, pengembangan teleskop dan mikroskop ini Bacon juga terlibat ya. Meskipun pada masa Bacon sendiri itu belum ada ya alat-alat itu, tetapi visi dia tentang alat kebutuhan manusia akan dua jenis alat itu tadi, teleskop dan mikroskop ini, itu sudah dia utarakan di zaman dia gitu. Nah, tentu saja dari kisah itu kita jadi jelas ya tahu bahwa Roger Bacon meninggalkan warisan besar dalam dunia ilmu pengetahuan dan filsafat ya. Dia mengajarkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan itu harus dibangun di atas eksperimen dengan pengamatan dan bukti-bukti empiris yang dikumpulkan. Jadi bukan sekedar teori, wahyu kitab suci maupun spekulasi. Nah, pemikiran Bacon mengenai pentingnya pengujian eksperimen dan observasi ini menjadi dasar nih bagi metode ilmiah modern yang hari ini kita kenal. Meskipun ya tidak banyak yang bisa dia lakukan selama hidupnya, tapi Bacon ini menginspirasi generasi-generasi selanjutnya untuk terus mengeksplorasi dunia lewat pendekatan yang ilmiah dan yang lebih sistematis. Saya pikir cukup demikian tentang Bacon ya, Roger Bacon ya. Dia adalah contoh nyata dari seorang pemikir yang jelas melampaui zamannya.
dia mengajarkan kepada kita bahwa ilmu pengetahuan harus didasarkan pada pengamatan yang jujur dan eksperimen yang teruji. Di tengah dunia kita hari ini misalnya yang penuh dengan ketidakpastian, jelas Bacon sangat inspiratif ya, menunjukkan kepada kita bahwa melalui metode ilmiah itu kita bisa kok memahami dan menguasai alam semesta meskipun penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah pengetahuan, dan bila ada kekurangan saya silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa kembali dan tetap berpikir kritis.